Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Kegusaran Huyan Lan dan ancaman yang dilontarkan oleh King Ruo membuat para pemuda itu tertawa terbahak-bahak. Baru kali ini aku mendengar ada seseorang yang begitu ingin menantang kematian. Nah, apakah kamu buta sehingga tidak lihat keberadaan kami dan menyadari kemampuan diri sendiri? Jangan terlalu banyak bicara. Jika ingin mati, majulah, ucap King Ruo memprovokasi. Tindakan King Ruo yang tanpa gentar sedikit pun membuat para pemuda itu tertawa terbahak-bahak. Benar-benar tidak menghargai kesempatan, ucap pemimpin kelompok tersebut sambil mengedarkan kekuatannya. Yang tidak menghargai kesempatan itu adalah kalian, ucap King Ruo yang merasa yakin dengan kekuatannya, tiba-tiba melesat, menyerang pemuda tersebut. Sus. Kedua sosok dengan tingkat kekuatan yang sama tersebut saling bergerak menyerang. Duar, serangan mereka beradu, melempar sang pemuda hingga terpental beberapa kali, lalu berhenti di hadapan rombongannya. Apa? Ucap para pemuda itu terkejut. Saudara, dia sangat kuat. Serangan tunggalnya bahkan langsung membunuh saudara Kui, ucap para pemuda itu terkejut. Sambil menatap sosok yang tewas dengan dadanya yang telah remuk tersebut dengan bergidik. Saudara, lihatlah, ini hanya serangan fisik, tapi kekuatannya begitu mengerikan, ucap pemuda yang lain saling berpandangan. Jika kita menghadapinya satu persatu, mungkin kita tidak akan mampu, tetapi akan berbeda hasilnya jika kita menghadapinya. Bersama-sama ucap pemuda lainnya dengan kemarahan menyala. Maju kalian semua, ucap King Ruo memprovokasi. Penguasa, apakah ini tidak, ucap Huyan Lan menjeda kata-katanya, menatap para pemuda yang ada di hadapannya dengan serius. Huyan Lan, tenanglah. Walaupun aturan ruang dan waktu menekan kultivasiku hingga ke tingkat kultivator spiritual, tetapi aku mempelajari teknik kultivasi jiwa dewa, di mana aku masih mampu melepaskan kekuatan dua tingkat kekuatan yang sebenarnya. Itu berarti penguasa dapat melepaskan kekuatan kultivator dewa tahap dasar hingga tahap menengah. Benar, jawab King Ruo dengan tenang. Baik penguasa, lalu mengambil sikap siaga. Tidak heran, serangan tunggalnya langsung membunuh pemuda tersebut. Penguasa benar-benar luar biasa. Membatin, menatap King Ruo dengan penuh kekaguman. Di hadapan King Ruo dan Huyan Lan, kesembilan pemuda yang tersisa menatap King Ruo dengan penuh kebencian. Karena kamu ingin mencari kematian, maka kami akan mengabulkannya. Serang, ucap. Seorang pemuda memimpin rombongannya, bergerak menyerang King Ruo. Mati, teriak King Ruo, ikut bergerak sambil melepaskan tembakan pedang Sue Luo. Sus. 7 bilah pedang Sue Luo dengan kekuatan petir, yang tiba-tiba muncul dari kehampaan, melesat menyerang para pemuda tersebut. Duar. Ledakan dahsyat bergema saat pedang tersebut beradu dengan serangan yang dilepaskan oleh para pemuda tersebut. Sus. King Ruo terlempar hingga belasan meter, namun para pemuda yang beradu serangan dengan pedang Sue Luo langsung ditewaskan. Duar. Tubuh mereka meledak dan terpotong. Sus. Dua pemuda yang tersisa melarikan diri, meninggalkan tempat itu dengan wajah pucat pasi. Saudara, berpisah, ucapnya bergerak berlawanan arah namun langsung dikejar oleh Huyan Lan. Penguasa, ucap Huyan Lan meminta King Ruo mengejar satu pemuda lainnya. King Ruo yang langsung terlempar itu langsung bergerak, melepaskan tembakan pada Sue Luo pada pemuda tersebut. Sus. Pedang itu melesat mendahuluinya, namun mengenai perisai emas pemuda tersebut. Duar. Ledakan keras melempar sosok pemuda tersebut yang langsung digunakan untuk bergegas pergi. Cukup cerdas, tapi tidak kali ini, ucap King Ruo sambil terus bergerak.
Sus, 7 pisau cahaya Shen Guang muncul, melesat mengejar pemuda tersebut. Bajingan ini memiliki banyak pusaka suci. Ucap pemuda tersebut mengumpat, sambil memanggil bantuan dengan memecahkan lencana giok merah. Sus, pisau cahaya Shen Guang melesat dengan cepat. Duar, beberapa pisau dapat dihalau, namun salah satu pisau lainnya menghantam tubuh pemuda tersebut. Sosoknya terlempar hingga menghantam pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Ah, teriaknya kesakitan. King Ruo muncul di hadapannya, lalu mencengkram lehernya. Tuan muda, ucapnya tercekat. Memohon pengampunan dengan wajah pucat pasi. Siapa kamu? Lalu dari kelompok mana kalian? Dengan tatapan dingin. Jin Gong, Tuan. Kami semua dari klan Jin, Tuan. Dengan terbata, matilah kau, ucap King Ruo mengeratkan cengkeramannya, meremukkan leher pemuda tersebut, yang masih ingin melakukan perlawanan tersebut. Krak, suara leher yang remuk itu mengakhiri nyawa pemuda tersebut. Di tempat lain, aksi kejar-kejaran antara Hu Yanlan dan pemuda tersebut terhenti pada saat seekor ular emas tiba-tiba muncul dan menyergap mereka. Pemuda tersebut mencoba menghindar, namun pergerakan ular raksasa yang merupakan hewan buas tingkat dewa bumi itu lebih cepat darinya. Krak, suara tubuh pemuda itu remuk di dalam mulut ular raksasa tersebut. Sosok Hu Yanlan bergerak meninggalkan tempat itu, lalu disusul oleh ular emas tersebut. Dalam waktu singkat, sosok ular raksasa itu akhirnya berhasil mengejar sosok Hu Yanlan. Ular raksasa itu melesat, hendak menangkap sosok Hu Yanlan yang berada di depannya, namun dari arah yang berbeda, tiba-tiba muncul pisau cahaya Shen Guang. Menghalau perhatiannya. Duar. Ledakan keras saat pisau-pisau itu menghantam tubuhnya. Sosok King Ruo muncul sambil menunjukkan lencana giok hijau, membuat ular raksasa yang mendesis-desis dengan beringas itu langsung menjauh. Penguasa, terima kasih, ucap Hu Yanlan dengan hormat, berusaha menyembunyikan kegentarannya. Mari kita pergi, ucap King Ruo sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, sosok ular raksasa itu bergegas pergi, sambil mengubah tampilannya menjadi sosok manusia. Ternyata pemegang lencana giok hijau, ucapnya dengan tubuh bergidik, lalu bergerak menuju puncak Gunung Pingxie. Di tempat lain, King Ruo dan Hu Yanlan terus bergerak menuju puncak Gunung Pingxie. Penguasa, ucap Hu Yanlan dengan ragu. Bicaralah, ucap King Ruo. Mengenai kelompok pemuda yang menyerang kita sebelumnya. Apakah penguasa tahu mereka? Mereka adalah para murid klan Jin, jawab King Ruo. Klan Jin, benar, lalu apa yang kamu ketahui tentang mereka? Klan besar ketiga setelah klan Yin. Berasal dari tanah suci Jintian, jawab Hu Yanlan dengan serius. Jika demikian seberapa kuat mereka? Mungkin saat ini, mereka adalah yang pertama. Mengapa bisa demikian? Penguasa, kawasan gerbang es hitam ini dikuasai oleh 3 klan besar, yaitu klan Yin, klan Jin dan klan Si. Setelah kekuatan klan Yin menurun karena kekacauan internal yang terus berlarut sepanjang ribuan tahun ini, otomatis posisi pertama diambil alih oleh mereka, dan posisi terkuat kedua pada klan Si. Tidak heran mereka begitu berani, ucap King Ruo sambil terus bergerak. Setelah memiliki lencana giok hijau yang ditakuti oleh hewan buas, King Ruo dan Hu Yanlan dapat bergerak menuju puncak Gunung Pingqi tanpa hambatan. Setelah bertemu dengan berbagai jenis hewan buas tingkat tinggi lainnya, tiba-tiba King Ruo dan Hu Yanlan merasakan 3 aura hewan buas yang sudah berada di tingkat semi-abadi tingkat 5, bergerak mendekati mereka. 3 sosok ular hijau mata emas, muncul di hadapan King Ruo dan Hu Yanlan dengan tatapan yang tidak bersahabat. Belum sempat King Ruo berbicara dan menunjukkan lencana giok hijau, tiba-tiba sosok itu melepaskan tembakan bisa ular emas. Cairan berwarna emas yang merupakan racun tingkat puncak itu mengenai tubuh King Ruo dan Hu Yanlan.
melempar mereka berdua hingga ratusan meter dari sosok ular tersebut. Penguasa, ucap Huyan Lan panik, tanpa menghiraukan rasa sakit di tubuhnya, bergerak menghampiri King Ruo. Tenanglah, aku baik-baik saja, ucap King Ruo sambil menyerap sehelai kelopak bunga teratai merah. Huyan Lan, sembuhkan dirimu. Sambil memberikan satu helai kelopak teratai merah lainnya. Baik, terima kasih penguasa, sambil meraih kelopak bunga tersebut dan menyerapnya. Huyan Lan, maaf aku mencelakaimu, ucap King Ruo pelan. Penguasa tidak salah, karena kita berdua pun tidak tahu bahwa mereka akan tiba-tiba menyerang. King Ruo menganggukkan kepalanya. Sepertinya mereka tidak ingin membunuh kita secara langsung, sambil berusaha memulihkan kekuatannya. Penguasa benar, mereka sepertinya ingin bermain-main dengan kita terlebih dahulu, ucap Huyan Lan, menatap ketiga sosok ular hijau mata emas yang tidak bergeming dari tempatnya itu. Penguasa, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Huyan Lan, sambil mengulur waktu untuk memulihkan diri. Buat ular-ular itu percaya bahwa kita berada di bawah pengaruh racunnya. Maksud penguasa, berpura-pura kesakitan. Benar, jawab King Ruo, sambil mengaduh kesakitan. Tapi penguasa, bagaimana melakukannya? Tanya Huyan Lan bingung, karena tidak terbiasa berpura-pura. Ikut aku, ucap King Ruo mengaduh kesakitan dan berguling-guling. Baik penguasa. Dengan kikuk hingga terjatuh dan terguling-guling, membuat King Ruo menahan tawa. Huyan Lan, buat mereka benar-benar percaya, ucap King Ruo yang bergerak ke sana kemari, sambil memulihkan diri. Walaupun dirinya kebal dengan kekuatan racun tingkat tinggi tersebut, namun King Ruo tidak ingin mengambil resiko, terlebih lagi dengan kekuatannya yang berada di tingkat kultivator spiritual, membuat racun itu ternyata berpengaruh padanya. Dari jauh, ketiga sosok ular hijau mata emas itu tampak begitu gembira. Saudara, mari kita taruhan, berapa lama mereka akan bertahan, ucap salah satu dari mereka, menatap King Ruo dan Huyan Lan yang berguling-guling kesakitan. Saudara, ini tidak benar, ucap salah satu dari mereka dengan serius, menyadari keanehan dari situasi tersebut. Maksud saudara, dengan tingkat kekuatan yang mereka miliki, apakah mungkin mereka masih mampu berguling-guling? Menatap King Ruo dan Huyan Lan dengan tajam. Saudara benar, 1 menit adalah batas normal, tapi mereka menatap King Ruo dan Huyan Lan dengan serius. Itu berarti mereka berpura-pura, ucap mereka bersamaan, namun belum sempat ketiga sosok ular hijau bergerak, tiba-tiba King Ruo dan Huyan Lan berdiri, lalu bergerak menghampiri mereka. Sus, sosoknya tiba di hadapan ular raksasa tersebut, sambil menunjukkan lencana giok hijau. Lencana giok hijau, ucap ular tersebut tiba-tiba bergerak mundur. Berhenti, jangan bergerak, ucap King Ruo berusaha menenangkan ketiga ular tersebut yang bahkan tidak digubris oleh mereka. Sus, ketiga sosok ular raksasa itu lari seperti angin, menghilang dari pandangan King Ruo dan Huyan Lan. Penguasa, ada apa? Tanya Huyan Lan dengan heran. Aku ingin menanyakan alasan, mengapa mereka begitu takut melihat lencana giok hijau ini, jawab King Ruo dengan penasaran. Penguasa benar, tapi mereka bahkan tidak ingin melihat lencana giok hijau ini, ucap Huyan Lan yang juga begitu heran. Biarkan saja, ucap King Ruo lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, ketiga ular hijau raksasa itu berhenti 3 km dari tempatnya meninggalkan King Ruo dan Huyan Lan. Sus, ketiga sosok itu mengubah tampilannya menjadi manusia. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Kita bahkan hampir membunuhnya, dengan wajah serius. Saudara, aku juga tidak tahu, jawab sosok lainnya dengan wajah pucat pasi. Seharusnya aku yang bertanya pada kalian, karena aku yang hampir membunuhnya, lalu apa yang harus kita lakukan? Ucap sosok lainnya menimpali dengan tubuh bergidik. Pilihannya hanya ada 2, kembali dan bertanggung jawab, atau pergi meninggalkan tempat ini. Sambil melanjutkan pembicaraan mereka dengan serius. Di tempat lain,
King Ruo dan Huyan Lan akhirnya tiba di kawasan puncak Gunung Pingxie. Penguasa, istana kuno, ucap Huyan Lan, menatap istana kecil yang berada di atas puncak gunung tersebut dengan takjub. Ini tidak mudah, ucap King Ruo pelan, menatap tangga emas sepanjang 500 meter yang ada di hadapannya. Pada saat King Ruo akan mendekati tangga, tiba-tiba muncul 5 warna yang berbeda di setiap 100 meter tangga tersebut, yang dimulai dengan warna hitam, warna hijau, merah dan warna kuning. Huyan Lan, apa yang kamu ketahui dari 5 warna ini? Tanya King Ruo. 5 warna yang berbeda ini sepertinya mewakili 5 elemen dasar. Penguasa, untuk dapat tiba di istana kecil itu, kita harus bisa melewati rintangan ini, ucap Huyan Lan dengan serius. Baik, ucap King Ruo sambil bergerak menuju tangga tersebut. Penguasa, tunggu, ucap Huyan Lan sambil mengedarkan kekuatannya, bergerak, mencoba menapaki kakinya pada tangga itu. Sosoknya tiba-tiba terhisap dan lenyap dari pandangan King Ruo. Apa? King Ruo terkejut sambil bergerak mundur, menatap tangga tersebut dengan heran. Huyan Lan, apakah kamu ada di dalam? Teriaknya. King Ruo mencoba berkomunikasi dengan pelayannya tersebut namun gagal. King Ruo lalu melempar sebilah pedang perak pada cahaya berwarna hitam tersebut, namun pedang perak itu juga tiba-tiba lenyap. Apa yang harus aku lakukan? Batinnya, menatap tangga istana yang tampak tenang tersebut dengan bingung. Oh, lencana giok hijau, ucapnya pelan, lalu mengeluarkan lencana giok tersebut dari dalam cincin penyimpanan. Semoga ini berhasil, batinnya. Lencana giok hijau itu bereaksi, melepaskan cahaya putih, lalu menyelimuti tubuh King Ruo. Apakah lencana giok ini ada berhubungan dengan tangga istana ini? Sambil menapaki kakinya pada tangga tersebut. Lencana giok hijau itu kembali memunculkan perisai berwarna hijau transparan, lalu secara perlahan menyelimuti tubuh King Ruo. Ini berhasil, ucap King Ruo senang. Untuk bisa melewati 100 tangga ini, pelajari aturan air dan kuasai, suara asing berbicara dalam pikirannya. Baik, ucap King Ruo sambil menapaki kakinya dan mulai mempelajari kekuatan sejati elemen air yang memberikan tekanan yang luar biasa pada setiap tangga tersebut. Di tempat lain, Huyan Lan, yang sebelumnya terhisap oleh cahaya hitam, tiba-tiba muncul di luar Gunung Pingxie, tempat mereka memasuki gunung itu sebelumnya. Ternyata aku ditolak, Huyan Lan membatin, menatap beberapa pemuda yang masih berada di tempat itu. Tetua, sepertinya Anda juga gagal, ucap seorang pemuda dengan ramah. Benar, lalu bagaimana dengan kalian? Tanya Huyan Lan dengan ramah. Kami terbunuh oleh monster ular tembaga dan muncul di tempat ini, jawab pemuda tersebut dengan hormat. Huyan Lan menganggukkan kepalanya. Itu artinya kita belum beruntung, ucapnya pelan. Sepertinya demikian, tetua. Huyan Lan menanggukkan kepalanya, lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Semoga penguasa berhasil, batinnya, sambil mencari tempat untuk menunggu King Ruo. Di tempat lain, di atas tangga yang melepaskan tekanan elemen air, King Ruo terus melangkahkan kakinya dengan tenang sambil mempelajari elemen air itu. Serangan air itu mencoba mengurai tubuhnya. Raungnya kesakitan, dengan tubuh yang kini mulai tercabik, namun kekuatan cahaya lencana giok hijau menjaga kekuatan jiwanya. Di dalam istana kecil yang berada di ujung tangga, saudara, sepertinya ada 2 darah dewa kuno dari tubuhnya. Benar, bahkan kemampuannya memahami sifat dasar air sepertinya cukup baik. Tekadnya juga luar biasa. Menatap King Ruo yang melawan rasa sakit, bertahan di dalam penindasan elemen air. Tidak lama kemudian, tiba-tiba elemen air itu menjadi tenang. Saudara, lihat, dia berhasil mempelajari aturan elemen air. Menatap King Ruo yang kini terus bergerak sambil mulai memulihkan tubuhnya yang luka. Dapat mempelajari aturan air, maka mempelajari aturan lainnya akan menjadi lebih mudah. Saudara, benar. Dalam waktu 2 jam, mereka akhirnya melihat King Ruo berhasil melewati 100 tangga pertama dan melawan tekanan yang luar biasa dari tangga tersebut,
lalu menapaki tangga dengan warna hijau yang melepaskan penindasan dari elemen kayu. Setelah ribuan tahun, sejak tragedi itu, akhirnya ada juga yang dapat datang kemari, ucap pria paruh baya tersebut dengan tatapan menerawang. Semoga saja dia bukan orang yang jahat, ucap sosok lainnya. Di atas tangga yang melepaskan cahaya hijau, King Ruo terus bergerak menapaki tangga tersebut sambil melawan sulur-sulur hijau yang mencoba untuk meremukkan tubuh dan menghentikan langkahnya. Elemen kayu pada dasarnya melambangkan kehidupan yang kompleks, sebagai penyembuh, sebagai tempat perlindungan, sebagai racun yang membunuh. Hadir dan tumbuh karena kekuatan elemen air, namun mati karena kekuatan elemen api. Batinnya sambil mempelajari aturan elemen murni tersebut. Karena telah mempelajari dasar elemen dari kitab mantra Cakram Langit Ling, King Ruo akhirnya berhasil mempelajari kekuatan elemen murni tersebut dan menyempurnakan pemahamannya, membuat sulur-sulur raksasa yang melilit tubuhnya berubah menjadi angin hijau yang tenang, dan mulai menyembuhkan tubuh King Ruo. Dengan tenang, King Ruo lalu menapaki tangga tersebut, yang kini hanya melawan kekuatan gravitasi bumi di setiap tangga. Menjelang tengah malam, King Ruo akhirnya berhasil melewati 400 tangga dan mempelajari masing-masing kekuatan elemen murni yang diakhiri dengan elemen tanah yang diwakili dengan warna kuning. Di dalam istana kecil, ini adalah 100 tangga terakhir. Benar-benar jenius, ucap sosok itu. Mengamati King Ruo yang telah basah kuyup karena keringat dingin, yang sedang menapaki tangga dan mempelajari elemen murni tanah. Sangat menarik, ucap sosok lainnya, menatap King Ruo dengan takjub. Tidak lama kemudian tiba-tiba warna kuning yang begitu kacau tersebut tiba-tiba menjadi tenang. Saudara, lihatlah, dia berhasil. Mengamati sosok King Ruo yang sedang melawan tekanan gravitasi bumi, sambil menapaki tangga tersebut. Ah, uye, teriak King Ruo, menyemangati diri, sambil melawan tekanan yang semakin lama semakin kuat. Pada saat mendekati 10 tangga terakhir, King Ruo benar-benar tidak mampu lagi berdiri. Bruk, tubuhnya roboh. Ah, uye, teriaknya berdiri, namun gagal. Selain kekuatannya benar-benar terkuras, penglihatannya kini bahkan mulai kabur. Ah, uye, teriaknya sambil merayap. Dengan terlatih, King Ruo terus bergerak, menyeret tubuhnya hingga tiba di ujung tangga terakhir. Bias cahaya itu lenyap, membebaskannya dari aturan ruang dan waktu yang mengikat kekuatannya di tempat itu, lalu memulihkan diri di halaman istana kecil tersebut. Setelah kekuatannya benar-benar pulih, King Ruo lalu bergerak dengan perlahan, mendekati tangga istana kecil tersebut. Tetua, hamba King Ruo, datang ingin berguru, ucapnya sambil berlutut dengan hormat. Beri kami alasan. Suara dari dalam istana berbicara lantang dengan aura membunuh yang sangat kuat. Kata-kata yang dilontarkan oleh sosok yang berada di dalam istana membuat King Ruo terdiam. Apakah mereka memiliki dendam dengan klan King? Membatin namun bersikap tenang. Aura pembunuhan itu sekali lagi dilepaskan dari dalam istana, melempar sosok King Ruo hingga puluhan meter, bahkan terlempar hingga terjatuh pada tangga. Sangat kuat. Apakah sosok ini sudah berada di tahap abadi, sambil berdiri dan menyeka darah yang keluar dari sudut bibirnya. Dengan tenang, King Ruo lalu berdiri, berjalan perlahan menuju halaman istana itu kembali. Pada saat tiba di depan istana, King Ruo lalu berhenti di depan 5 tangga kecil, lalu menunjukkan segel benua teratai biru pada keningnya, bersama dengan kemunculan tombak emas teratai biru di belakang punggungnya. Tetua, aku King Ruo ingin menjadi murid Anda, ucapnya dengan serius sambil berlutut dengan hormat. Cukup lama tempat itu tiba-tiba menjadi hening. 5 menit kemudian, prak, pintu istana itu terbuka, mengejutkan King Ruo. Masuklah. Suara dari dalam istana bergema. Dengan tenang, King Ruo mulai menapaki tangga istana tersebut dengan berhati-hati. Baru saja kaki kanannya menapaki tangga pertama, tiba-tiba 5 cahaya putih terang muncul dari dalam istana. Cahaya tersebut menembus tubuhnya tanpa suara ledakan sedikit pun,
namun memberikan rasa sakit yang luar biasa membuat King Ruo meraung keras. Ah, oh, uye. Mencoba bertahan keseimbangannya yang hampir goyah. Benar-benar tidak mudah. King Ruo membatin, sambil mengedarkan kekuatan semi-abadi tingkat 6 tahap menengah dari tubuhnya, menghadang serangan cahaya tersebut, sambil melangkahkan kakinya menapaki tangga kedua. Sus, cahaya putih itu kembali muncul, dengan jumlah yang semakin banyak, menembus perisai pertahanan King Ruo. Ah, rintih King Ruo kesakitan, bahkan hampir tidak mampu melangkahkan kakinya. Serangan apa ini? Mengapa bisa menembus pertahanan dan begitu menyakitkan? Membatin, sambil mengedarkan kekuatannya melawan kekuatan tersebut, lalu menapaki tangga ketiga. Cahaya putih terang itu muncul menjadi ratusan, membuat King Ruo hanya bisa mengeraskan rahangnya, bersiap menahan rasa sakit yang mengiris dan memotong tubuhnya. Cahaya putih itu menembus tubuhnya, bahkan membuat King Ruo hampir terjatuh. Teriaknya sekali lagi, sambil mengedarkan kekuatan petir dari tubuhnya, bergerak dengan perlahan lalu menapaki tangga keempat, bersiap dengan serangan cahaya putih yang kini menjadi ribuan. Satu tangga lagi, batinnya, sambil mengeraskan rahangnya. Di dalam aula istana, benar-benar gigih, ucap sosok muda namun dengan rambut dan alis yang telah memutih. Benar, tidak heran dia dapat menjadi penguasa agung dunia kecil terlarang itu. Saudara, ini benar-benar di luar dugaan. Sambil menatap King Ruo yang sedang melawan kekuatan serangan cahaya pada tangga emas istana tersebut. Benar-benar luar biasa, ucapnya, saat melihat King Ruo yang tidak gentar sedikit pun, saat menapaki tangga kelima. Aura pembunuhan dan serangan jutaan jarum cahaya pada tangga terakhir akan benar-benar menguji tekadnya, ucap salah satu sosok, menatap King Ruo yang kini telah berlumuran darah, berusaha melewati tangga tersebut. Rasa sakit, ketakutan dan penderitaan. Semuanya hanyalah ilusi dari pikiran, sambil melangkahkan kakinya, hingga melewati tangga tersebut. Aura emas yang menenangkan dan kekuatan penyembuhan menyelimuti tubuhnya. King Ruo terdiam sesaat, membiarkan kekuatan tersebut memulihkan dirinya dengan tenang. 1 menit kemudian, King Ruo lalu melangkahkan kakinya, memasuki istana kecil itu. Di dalam ruangan, duduk dua sosok pria berwajah muda namun dengan rambut yang telah memutih, menatap kedatangan King Ruo dengan tajam. Hormat pada guru, ucap King Ruo sambil berlutut dengan hormat, terdiam di tempatnya menunggu tanggapan kedua sosok tersebut. Bangunlah, aku Seng Huo Xuanjia. Dan saudara kembarku Seng Huo Chongming, ucap sosok muda berambut putih itu memperkenalkan diri dengan tatapan tajam. Terima kasih guru, ucap King Ruo dengan hormat, lalu duduk pada lantai istana dengan hormat. Bangunlah, ucap Seng Huo Chongming. Meminta King Ruo duduk pada kursi yang tersedia. Terima kasih guru. Murid di lantai saja, ucap King Ruo menolak dengan halus dan hormat, membuat kedua sosok itu menggelengkan kepalanya. Baiklah, King Ruo, apakah benar itu namamu? Tanya Seng Huo Xuanjia. Benar guru. Lalu segel suci teratai biru, bagaimana kamu bisa memilikinya? Apakah kamu penguasa agung benua teratai biru? Guru, murid lahir dan besar di dunia kerja itu, jawab King Ruo dengan hormat, membuat Seng Huo Xuanjia menganggukkan kepalanya. Ini sangat aneh, bagaimana bisa seorang dari klan King bisa ada di dunia kecil itu? King Ruo, bagaimana dengan leluhurmu? Tanya Seng Huo Chongming, menatap King Ruo dengan penasaran. Guru, leluhurku King Fengbao adalah putra pertama leluhur agung Sen Guoshi King Kong, jawab King Ruo dengan hormat. Ternyata sang petir angin itu ada di dunia kecil terlarang. Tidak heran selama ribuan tahun ini sosoknya tidak pernah muncul, ucap Seng Huo Xuanjia. Apakah guru mengenal leluhurku? Tanya King Ruo dengan penasaran. Kami pernah bertemu, tapi dengan situasi yang kurang baik, ucap Seng Huo Chongming, membuat King Ruo menyadari kemunculan aura pembunuhan yang melukainya sebelumnya. Itu artinya hubungan guru dengan leluhurku, ucap King Ruo menjeda kata-katanya pelan. King Ruo, masa muda adalah masa yang berapi-api dan penuh dengan kesombongan,
termasuk kami saat itu, sehingga terjadi sedikit kesalahpahaman, ucap Senhuo Chongming dengan santai. Terima kasih guru. Atas nama leluhur King Fengbao dan secara pribadi aku memohon pengampunan guru berdua. Ucap King Ruo berlutut di hadapan kedua sosok tersebut dengan hormat. King Ruo, duduklah, ucap Senhuo Xuanjia yang terlihat ramah namun masih menunjukkan dominasinya. Terima kasih guru. Ruo, lalu bagaimana kabar leluhur King Fengbao saat ini? Tanya Senhuo Chongming. King Ruo menggelengkan kepalanya. Guru, aku bahkan tidak pernah bertemu dengannya. Membuat kedua sosok itu terdiam, memahami reaksi King Ruo sebagai kesedihan. Ruo, aku dan leluhurmu hidup di zaman yang sama. Dan aku yakin dia masih hidup, ucap Senhuo Xuanjia. Semoga demikian, ucap King Ruo dengan pelan. Ruo, sebelumnya kami merasakan dua darah dewa yang berbeda dari tubuhmu, ucap Senhuo Chongming, mengalihkan pembicaraan. Benar guru. Sus. Cakram emas langit Ling muncul di hadapan mereka, membuat kedua sosok itu saling berpandangan. Ini adalah darah murni suci, Senhuo Shiling, ucap Senhuo Xuanjia, berbicara pada Senhuo Chongming dengan serius. Guru, ibuku adalah putri tunggal ketua Senguo Shilingzong, ucap King Ruo menjelaskan, membuat kedua sosok itu menganggukkan kepalanya. Ruo, kakekmu dulu pernah datang di tempat ini, belajar sebagai murid luar bersama tetua Senhuo Bai, ucap Senhuo Chongming sambil mengubah panggilannya yang kini semakin terbuka dan ramah. Guru, apakah aku dapat bertemu kakek guru Senhuo Bai? Kedua sosok itu menggelengkan kepala. Ruo, Senhuo Bai telah tiada, ucap Senhuo Xuanjia dengan tatapan menerawang, membuat King Ruo terdiam. Guru, jika aku boleh tahu, siapa yang telah melakukannya? Biar aku yang mencari sosok itu, ucap King Ruo dengan kemarahan menyala. Ruo, tenanglah. Semuanya telah kami selesaikan, ucap Senhuo Chongming dengan tenang. Walaupun begitu penasaran, King Ruo hanya bisa menganggukkan kepalanya. Baik guru, ucapnya pelan. Ruo, ini adalah murni masalah internal klan. Saudara kami sendiri, Senhuo Dugong melakukan pengorbanan darah emas dengan membunuh semua anggota klan agar menjadi yang abadi. Kami berhasil membunuhnya, tetapi gagal menyelamatkan anggota klan yang lainnya, ucap Senhuo Xuanjia menjelaskan. Agar King Ruo tidak berusaha mencari informasi tersebut lalu menyimpan dendam dalam hatinya. King Ruo menganggukkan kepala. Dari sorot matanya terpancar kesedihan dan kemarahan yang membara, membuat Senhuo Chongming dengan Senhuo Xuanjia terdiam. Aula istana itu menjadi hening, dengan tiga sosok yang saling terdiam. Guru, apakah tidak ada keinginan lagi untuk membangunkan klan yang telah hancur? Senhuo Xuanjia dan Senhuo Chongming yang terdiam, menggelengkan kepalanya. Ruo, Sen Guoshi Senhuo telah tiada, jikapun kami punya niat untuk membangun kekuatan, mungkin kami akan mencari tempat lain dengan nama yang berbeda. Lalu mengapa tidak guru lakukan? Ruo, masih ada hal penting yang sedang kami lakukan di tempat ini, ucap Senhuo Chongming dengan serius. Ruo, kami berdua yakin tujuan kedatanganmu ke tempat ini, pasti ingin mempelajari tanda suci. Kebetulan sekali kamu datang, ucap Senhuo Xuanjia sambil berdiri. Benar guru, tujuanku memang ingin mempelajari segel tanda suci, ucap King Ruo dengan jujur. Baiklah, kami tahu kamu pasti sedang berburu-buru. Mari ikut kami, ucap Senhuo Xuanjia sambil berdiri dari kursinya. Baik guru. Lalu berdiri mengikutiku kedua sosok transenden tersebut dengan hormat. Senhuo Xuanjia dan Senhuo Chongming lalu membawa King Ruo memasuki kawasan dalam istana, lalu tiba di sebuah pintu gerbang lainnya. Dengan mengibaskan tangannya, pintu besar yang tersegel itu terbuka, lalu menampilkan kawasan istana lainnya yang sangat luas. Sangat indah, sangat megah. King Ruo membatin takjub, sambil membiarkan aura yang sangat luar biasa dari tempat itu memasuki tubuhnya. Ruo, apa yang kamu pahami? Tanya Senhuo Xuanjia. Maksud guru? Tanya King Ruo dengan heran. Tempat ini,
sambil berjalan melewati halaman istana yang sangat luas tersebut. King Ruo terdiam sesaat, lalu menghubungkan tampilan istana bagian luar dengan istana megah yang ada di dalamnya. Segala sesuatu yang tampak sederhana, bahkan benda yang sangat kecil sekalipun memiliki sebuah rahasia yang besar. Ada kekuatan yang dapat terlihat namun ada juga kekuatan yang tidak terlihat. Sedikit banyaknya kamu sudah memahami apa itu tanda suci, ucap Seng Huo Xuanjia. Maksud guru, Ruo apa yang kamu pahami mengenai keberadaan mutiara jiwa? Benda kecil yang memiliki intisari kekuatan yang luar biasa, jawab King Ruo sambil berjalan tenang, mengikuti kedua sosok tersebut. Ruo segala sesuatu yang menampakkan diri bahkan dalam bentuk terkecil sekalipun disebut dengan tanda suci, sebagai perwujudan dari sebuah kehidupan dan kekuatan yang ada. Namun dari semua tanda suci ini, tidak semuanya memiliki kekuatan yang berarti, ada yang hanya sebagai pelengkap saja, ucap Seng Huo Chongming menjelaskan. Lalu guru, bagaimana dengan segel suci? Ruo segel suci juga disebut dengan tanda suci yang tidak tampak. Ini adalah manifestasi dari kekuatan cahaya yang dapat menghidupkan dan mematikan, dan tanda suci inilah yang memerlukan pemahaman yang luar biasa, karena keberadaannya yang terlihat seperti ilusi tetapi nyata, jawab Seng Huo Xuanjia. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di depan pintu ruangan yang tersegel. Seng Huo Xuanjia lalu sekali lagi mengibaskan tangannya, membuka pintu ruangan itu dengan perlahan. Sus, ledakan aura yang sangat luar biasa dan begitu kacau menerpa wajah King Ruo. Guru, ini, masuklah, ucap Seng Huo Xuanjia dengan ramah, lalu membuat segel tangan. Sus, cahaya hijau transparan muncul, lalu melindungi tubuh mereka. Tidak lama kemudian lantai ruangan itu terbuka. Kita akan menuju dasar gunung, ucap Seng Huo Chongming. Sus, sosok mereka seperti terjatuh ke dalam jurang tak berdasar. Sangat kuat dan kacau. King Ruo membatin, merasakan ledakan aura yang semakin begitu ekstrim. Tidak lama kemudian, King Ruo mulai melihat 5 cahaya yang berbeda berbentuk lingkaran besar di dasar gunung tersebut. Sus, mereka bertiga akhirnya tiba di dasar gunung tersebut. Di hadapan King Ruo tampak sebuah gulungan kitab yang berada di tengah 5 lingkaran cahaya yang berbeda sedang menyerap kekuatan emas gunung Pingxie dengan sangat ekstrim. Ruo ini adalah kitab segel tanda suci Seng Huo. Guru, ini sangat kacau, ucap King Ruo dengan heran. Benar, kitab ini sedang memulihkan dirinya, ucap Seng Huo Xuanjia. Maksud guru, Ruo apa yang kamu pahami dengan aura yang dilepaskan oleh kitab ini? Seperti senjata yang sangat mematikan, jawab King Ruo dengan serius saat merasakan aura pembunuhan yang sangat intens. Seng Huo Xuanjia menganggukkan kepalanya. Kitab ini sedang sekarat, ucapnya pelan. Maksud guru, sebelumnya kami dengan terpaksa menggunakannya untuk melawan saudara kami Seng Huo Dugong, ucap Seng Huo Chongming menjelaskan, membuat King Ruo terperangah. Kitab ini bahkan mampu membunuh sosok abadi. Benar, kitab segel suci Seng Huo adalah perwujudan dari pedang cahaya. Pedang yang memiliki kehidupan yang dapat mematikan. Ruo kitab ini terdiri dari 500 halaman. Namun setiap 5 jam sekali, halaman utama dari 100 jalan dasar kitab ini akan terbuka. Jadi pelajari apa yang dapat kamu pelajari, ucap Seng Huo Xuanjia. Baik guru. Murid mengerti, ucap King Ruo dengan hormat. Ruo kami pergi dulu. Ingat, jangan melewati lingkaran cahaya 5 elemen ini. Jika sudah selesai, temui kami, ucap Seng Huo Chongming. Baik guru. Setelah menjelaskan aturan dan larangan yang harus dilakukan di tempat itu, Seng Huo Xuanjia dan Seng Huo Chongming lalu meninggalkan pergi. Sus, kedua sosok itu lenyap dari pandangan King Ruo. Setelah Seng Huo Xuanjia dan Seng Huo Chongming pergi, King Ruo lalu duduk di tempat itu, mengamati kitab tersebut dengan tenang. Ternyata alasan Guru Xuanjia dan Guru Chongming masih belum bisa meninggalkan Gunung Pingxie, karena mereka sedang memulihkan kitab yang rusak ini, ucap King Ruo membatin. Sambil menunggu halaman kitab itu terbuka, King Ruo lalu mengabari Huyan Lan,
sambil memeriksa lencana giok jiwa lainnya. Ini sama anehnya, lencana giok jiwa ini tidak bisa bekerja dan dibuka. Apakah guru telah menyegel tempat ini? King Ruo membatin, mengingat dirinya yang sebelumnya memang tidak bisa berhubungan dengan dunia luar, lalu menyimpan lencana giok jiwa ke dalam cincin penyimpanannya. Di tempat lain, Seng Huo Xuanjia dan Seng Huo Chongming duduk di dalam istana dengan tenang, sambil berbincang-bincang santai. Setelah ribuan tahun akhirnya memiliki murid juga, ucap Seng Huo Xuanjia, sambil menggelengkan kepala tersenyum santai. Mengenai potensi yang dimilikinya, apakah saudara punya rencana? Tanya Seng Huo Chongming. Seseorang seperti Ruo ini hanya perlu pengarahan saja. Terlebih lagi dengan kemampuannya dalam memahami sesuatu. Itu benar-benar luar biasa, jawab Seng Huo Xuanjia, sambil berbincang-bincang santai. Coba dari dulu kita menerima murid, ucap Seng Huo Xuanjia mendesah panjang. Itu adalah masa lalu, tetapi sekarang kita sudah memiliki, walaupun hanya satu, tetapi murid ini benar-benar luar biasa. Apakah saudara merasakannya? Tanya Seng Huo Chongming. Seng Huo Xuanjia menganggukkan kepalanya. Sifatnya yang tulus dan sikap yang berkarakter membuatku menyukainya, jawab dengan jujur, sambil terus berbincang-bincang santai. Kawasan luar Gunung Pingxie. 10 sosok semi-abadi tingkat 7, 5 sosok di tingkat 8 dan 3 sosok berada di tingkat 9 tahap dasar, muncul di tempat itu, lalu bergerak menghampiri Hu Yanlan yang sedang beristirahat di bawah pohon raksasa yang tidak jauh dari tempat munculnya gerbang teleportasi hitam. Tetua, kami ingin beristirahat di tempat ini, apakah Anda tidak keberatan? Tanya pemuda yang terlihat begitu aktif dari pemuda lainnya. Silakan tuan-tuan, ucap Hu Yanlan dengan tenang, namun tidak bergeming dari tempat duduknya. Tetua, maksud kami Anda pergi dari tempat ini. Ucap pemuda tersebut dengan kesal, membuat Hu Yanlan yang sebelumnya menampakkan wajah ramah menjadi gusar. Ada banyak tempat di kawasan ini yang dapat digunakan untuk beristirahat, lalu mengapa kalian harus mengganggu orang lain? Dengan kemarahan menyala, membuat kawasan yang tenang itu menjadi tegang. Dari jauh, beberapa pemuda yang dari awal bersama Hu Yanlan di tempat itu segera menyingkir. Melihat reaksi Hu Yanlan, ketiga tetua yang merupakan semi-abadi tingkat 9 tahap dasar, menghampirinya. Saudara, anak muda memang selalu begitu. Kami akan mencari tempat lain, ucap salah satu tetua tersebut sambil membawa rombongannya pergi. Hu Yanlan yang telah marah itu bahkan tidak menoleh sedikit pun. Sus, ketiga sosok paruh baya itu terus bergerak, membawa rombongannya menjauh dari pohon raksasa itu. Tetua, mengapa harus pergi? Bajingan itu bahkan tidak menghormati Anda, ucap pemuda yang sebelumnya ingin mengusir Hu Yanlan dengan wajah kesal. Tuan muda, Anda harus belajar melihat bagaimana seseorang dari reaksinya. Jika dia lemah, dia tidak mungkin akan bertindak. Seperti itu, sang tetua menjelaskan. Tapi tetua, bagaimana jika dia hanya mengertak kita? Tuan muda, tidak ada orang yang ingin bermain-main dengan nyawanya, karena hanya orang bodoh yang melakukan hal itu. Tapi tetua, sudahlah, aku tidak ingin membuat masalah. Ingat dengan tugas utama kita yang belum selesai, ucap tetua tersebut. Lalu membawa rombongannya berhenti di bawah pohon raksasa yang berjarak 200 meter dari pohon yang ditempati oleh Hu Yanlan. Dari jauh, para pemuda yang menyingkir dari tempat itu, hanya bisa mendesah panjang, melihat rombongan yang baru datang itu menjauh pergi. Dengan kekuatan seperti itu, mereka masih ingin mengganggu tetua tersebut, sungguh mencari mati. Setidaknya, tetua tersebut bijaksana. Jika tidak, mereka akan menjadi kelompok ketiga yang akan pergi dengan kehilangan tingkat kultivasi, ucap pemuda lainnya menimpali. Di bawah pohon raksasa, Hu Yanlan masih tidak bergeming dari tempat duduknya, mencoba menenangkan diri. Apa kabar penguasa di dalam? Batinnya, mencoba menghubungi King Ruo namun gagal. Matanya yang tajam terus mengitari tempat itu, memeriksa dinding gunung, tempat muncul sosok yang gagal di dalam gunung.
Sepanjang waktu, selalu saja ada yang keluar dari tempat itu, yang menandai mereka telah terbunuh oleh monster ilusi. 200 meter dari tempat Huyan Lan berada. Rombongan yang baru tiba itu juga tidak berhenti mengarahkan pandangannya pada dinding gunung. Tetua, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa para kultivator muda itu keluar dari tempat itu? Tuan muda, mereka yang gagal dan terbunuh di dalam gunung, akan terlempar keluar. Lalu bagaimana dengan saudara Jin Kui dan yang lainnya? Itulah yang ingin kita selidiki. Ini sangat aneh, karena lencana giok jiwanya telah hancur, namun sosoknya tidak muncul. Apakah itu berarti saudaraku Jin Kui dan yang lainnya benar-benar telah mati? Besar kemungkinannya demikian, jawab tetua itu dengan serius. Tetua, lalu apa yang akan kita lakukan? Sambil menunggu gerbang itu terbuka besok pagi. Cari informasi keberadaan mereka pada semua orang di tempat ini. Baik tetua, di dasar gunung Pingxie. King Ruo duduk dengan tenang, mempelajari halaman kitab segel suci Seng Huo yang terbuka, yang berisi penjelasan mengenai berbagai jenis tanda suci dan aturannya. 5 menit kemudian halaman kitab itu kembali menutup, membuat King Ruo yang sedang berusaha memahami isi kitab itu begitu kelabakan. Ini sangat sulit, ucapnya mendesah panjang, karena harus menunggu 5 jam lagi dan itu pun dengan halaman yang berbeda. Setelah halaman kitab itu menutup, King Ruo lalu menggunakan waktunya untuk memahami lembar halaman kitab yang belum tuntas dia pelajari tersebut. Yang muncul dari halaman utama adalah gambaran besar, bukan rinciannya. Ini benar-benar memerlukan pemahaman yang tinggi. King Ruo membatin. 3 hari kemudian, di dalam aula istana puncak Gunung Pingxie, Seng Huo Chongming dan Seng Huo Xuanjia yang sedang bersantai tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan 8 pemuda berusaha memasuki tangga istana. Saudara, ternyata ada lagi yang berhasil datang, ucap Seng Huo Xuanjia, lalu bergerak meninggalkan aula istana, melihat sosok yang sedang berusaha melewati tangga emas. Sus, sosoknya tiba di depan tangga istana, menatap 8 pemuda yang sedang mencari cara memasuki. Melewati tangga itu, saudara, apa yang harus kita lakukan? Tanya seorang pemuda pada rombongannya. Saudara, aku juga tidak tahu. 2 saudara kita telah lenyap di dalamnya, apakah kita akan tetap memaksakan diri? Sambil menatap cahaya hitam yang ada di hadapannya. Jika demikian, biar aku coba, ucap salah seorang pemuda, lalu menapaki kakinya pada tangga emas tersebut. Sosoknya tiba-tiba terhisap dan lenyap, menyisakan kabut darah yang memercik keluar dari cahaya hitam tersebut. Oh tidak, cahaya ini ternyata dapat membunuh, ucap pemuda itu ketakutan, membuat mereka terdiam. Tidak lama kemudian, muncul sajak kuno tidak beraturan dari cahaya itu. Saudara, untuk bisa memasuki istana, kita harus bisa melewati cahaya ini. Jikapun tidak, kita hanya bisa mempelajari sajak kuno itu, menatap tulisan kuno yang kadang muncul dan lenyap di dalam cahaya tersebut. Jika demikian, baiklah. Lalu mengambil sikap dan duduk di depan tangga emas tersebut. Di dalam istana, Seng Huo Xuanjia dan Seng Huo Chongming menatap kelompok baru tersebut tersenyum santai. Tanpa lencana giok hijau Seng Huo, kalian tidak akan pernah bisa memasuki istana ini, ucap Seng Huo Xuanjia. Sepertinya mereka tidak seberuntung Ruo Er yang menemukan lencana giok di hutan terlarang, ucap Seng Huo Chongming, sambil menatap pemuda tersebut dengan santai. Di tempat lain, di depan dinding gunung, sosok pemuda yang memasuki lingkaran cahaya sebelumnya, muncul di tempat itu. Ternyata aku ditolak, ucapnya sedih, lalu dengan perlahan, bergerak meninggalkan tempat itu. 2 pemuda dari klan Jin menghampirinya. Saudara, maaf mengganggu. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam? Tanya pemuda dari klan Jin itu dengan serius. Aku ditolak oleh istana puncak, jawab pemuda tersebut, sambil memberi penjelasan dengan detail, membuat kedua pemuda dari klan Jin itu terdiam. Saudara, terima kasih atas penjelasannya, lalu kembali ke dalam rombongannya. Tidak jauh dari tempat itu,
Huyan Lan yang menguping pembicaraan pemuda tersebut menganggukkan kepalanya. Itu berarti penguasa diterima oleh istana, batinnya senang. Dasar Gunung Pingxie. Di hari ketiga itu, King Ruo telah mempelajari 4 halaman utama kitab tersebut dan tersisa halaman terakhir yang benar-benar memerlukan pemahaman tingkat tinggi. Sosok Seng Huo Xuanjia muncul di tempat itu. "Guru," ucap King Ruo dengan hormat. "Ruo bagaimana?" "Aku masih mengulang halaman utama kitab yang terakhir guru," jawab King Ruo dengan hormat. "Lalu apa yang kamu pahami?" "Kekuatan itu berasal dari cahaya dan kegelapan. Cahaya memiliki kekuatan untuk menghalau yang gelap dan demikian sebaliknya, kegelapan memiliki kekuatan memadamkan cahaya. Dan dua kekuatan ini masing-masing memiliki kehidupan." "Benar, yang kita pelajari sekarang adalah kekuatan cahaya itu sendiri, lalu apa yang kamu pahami?" "Kekuatan cahaya yang mewujudkan dirinya dalam bentuk fisik yang dipahami sebagai tanda suci yang tampak, ternyata memiliki kekuatan yang sangat lemah, sama seperti penjelasan guru sebelumnya, namun berbeda dengan cahaya yang tidak mewujudkan keberadaannya, ternyata memiliki kekuatan yang tidak terbendung. Karena tidak memiliki nyawa, maka untuk menggerakkan dan menggunakan kekuatannya diciptakan sebuah aturan dalam bentuk segel suci." "Benar, halaman utama kitab terakhir yang menjelaskan bagaimana cara menggunakan teknik tersebut memang memerlukan pemahaman tingkat tinggi. Jika hal itu mudah, maka semua orang akan dapat mempelajarinya, jadi pahami dengan tuntas," ucap Seng Huo Xuanjia dengan gembira. "Baik guru." "Ruo apakah ada pertanyaan?" "Tidak ada guru. Jika demikian, aku pergi dulu." "Baik guru." Sosok Seng Huo Xuanjia kembali lenyap dari tempat itu. King Ruo yang hampir menguasai kitab itu mendesah panjang, sambil menunggu halaman kitab yang masih belum terbuka, berharap dengan segera dapat menuntaskannya. Tanpa terasa 5 jam pun berlalu. Menjelang malam, dengan perlahan kitab segel Seng Huo terbuka, menampilkan halaman kelima yang memunculkan berbagai teknik sederhana hingga teknik yang paling rumit untuk menggunakan kekuatan cahaya. Ledakan aura pembunuhan muncul di tempat itu. Dengan tenang, King Ruo berusaha mencoba memahami teknik tersebut dengan dalam, hingga 5 menit kemudian, halaman kitab itu menutup kembali. Semakin rumit teknik yang digunakan, maka semakin kuat serangan segel itu. "Akhirnya aku mengerti," ucapnya lalu bergerak, meninggalkan tempat itu. Sosoknya melesat menuju langit lorong, terus bergerak lalu keluar dari dalam perut Gunung Pingxi. Dengan wajah gembira, King Ruo terus melangkahkan kakinya menemui Seng Huo Xuanjia dan Seng Huo Chongming yang berada di aula istana. "Guru," ucap King Ruo dengan hormat. "Ruo duduklah," ucap Seng Huo Chongming dengan ramah. "Terima kasih, Guru." "Ruo bagaimana?" tanya Seng Huo Xuanjia. "Guru," murid mengerti, lalu mulai mengedarkan kekuatannya. Tombak emas teratai biru dengan balutan api biru muncul di belakang punggungnya. Dengan perlahan tombak emas itu mulai mengecilkan bentuknya hingga lenyap membentuk cahaya putih. Bergerak perlahan menuju keningnya. Cahaya itu bergabung bersama 3 segel suci, yaitu segel teratai biru, segel pagoda emas 3 lantai dan tombak emas. Udara di tempat itu bergetar seperti terhisap oleh segel tersebut, yang semakin lama semakin kuat. Ketiga segel suci dan tombak emas teratai biru itu lenyap dari dahi King Ruo. Tidak lama kemudian, tiba-tiba ledakan petir abadi muncul dari tubuh King Ruo, bersamaan dengan munculnya tombak emas teratai biru dengan bentuk yang berbeda. Pada leher mata tombak, terbentuk motif bunga teratai, sedangkan di bagian ujung tombak, terbentuk motif pagoda emas. Tombak itu bergerak, dan mengambang di hadapannya Seng Huo Chongming dan Seng Huo Xuanjia, yang langsung menampilkan senyum bahagia yang penuh dengan kebanggaan. "Ruo kamu berhasil. Senjata segel suci ini akan semakin kuat seiring dengan tingkat kultivasimu," ucap Seng Huo Chongming. "Terima kasih, Guru," ucap King Ruo dengan bahagia. "Ruo kitab segel Seng Huo adalah manifestasi dari pedang cahaya yang menurunkan aturan-aturan dalam membunuh,
dan tombak emasmu adalah manifestasi dari tombak cahaya. Kelebihan dari tombak cahaya yang kamu miliki adalah 3 kehidupan cahaya. Pertama, teratai biru melambangkan kehidupan cahaya. Lalu ada pagoda emas yang melambangkan kehidupan cahaya yang melindungi, dan tombak emas yang melambangkan kehidupan yang dapat membunuh kehidupan lainnya. Ingat, penggunaan tombak cahaya tidak seperti kamu menggunakan pedang biasa, ucap Seng Huo Xuanjia dengan serius. Terima kasih guru, murid mengerti. Sus. Tombak emas itu lenyap dalam kehampaan, membuat tempat itu kembali tenang. Ruo, kami tahu kamu sedang terburu-buru, tapi beristirahatlah, besok kamu bisa melanjutkan perjalanan, ucap Seng Huo Xuanjia. Baik guru, ucap King Ruo yang memang sudah begitu kelelahan. Silakan kamu pilih tempat di mana kamu suka, karena istana juga sudah menjadi milikmu, ucap Seng Huo Xuanjia, membuat King Ruo terheran-heran. Ruo, lencana giok hijau yang kamu temukan pada pilar batu hitam sebelumnya, itu adalah lencana klan Seng Huo yang terakhir. Tanpa lencana itu, tidak ada satupun yang dapat memasuki tempat ini. Seng Huo Chongming menjelaskan. King Ruo menganggukkan kepalanya, mengingat bagaimana Hu Yanlan yang tiba-tiba lenyap saat memasuki cahaya elemen air sebelumnya. Terima kasih guru, murid mengerti. Sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Baik, beristirahatlah, ucap Seng Huo Chongming dengan ramah. Baik guru, sambil berlutut dengan hormat lalu meninggalkan tempat itu. Benar-benar jenius, ucap Seng Huo Chongming sambil menatap kepergian King Ruo yang berlalu meninggalkan ruangan itu. Dia bahkan mampu memahami kitab pedang cahaya dalam waktu singkat, ucap Seng Huo Xuanjia terkekeh tersenyum kecut. Dulu ketika aku mempelajarinya, aku bahkan seperti orang gila, ucap Seng Huo Chongming tertawa kecil. Saudara, saat Ruo melepaskan kekuatan sejatinya, aku merasa ada aturan ruang dan waktu dari dalam jiwanya, ucap Seng Huo Xuanjia dengan serius. Benar, aku juga merasakannya, ucap Seng Huo Chongming dengan tenang. Sambil melanjutkan perbincangan santai mereka. Di tempat lain, King Ruo meninggalkan aula istana dengan perasaan bahagia. Selain dapat menggunakan segel suci penguasa agung benua teratai biru, ternyata dirinya juga menjadi bagian klan dewa kuno tersebut. Matanya yang tajam, tampak berbinar-binar, memeriksa setiap sudut istana tersebut dengan bahagia. Setelah terus berjalan, King Ruo lalu memasuki sebuah ruangan yang cukup mewah. Sepertinya ruangan ini cukup nyaman, ucapnya lalu beristirahat dan berkultivasi di dalam ruangan itu dengan tenang. 2 jam kemudian, King Ruo membuka matanya, lalu mencoba memeriksa pesan jiwa dari Hu Yanlan, namun masih tidak bisa, sehingga King Ruo memutuskan untuk kembali beristirahat di dalam dunia jiwa. Sesosok muncul di istana emas. Kakak, ucap King Ling menyambut kedatangan King Ruo dengan gembira, namun dengan perasaan khawatir. Bicaralah, ucap King Ruo dengan lembut, sambil mengecup keningnya dengan pelukan hangat. Di mana kita sekarang, apakah aman? Saat ini kita berada di istana puncak Gunung Pingxie. Tenanglah, tempat ini sangat aman, jawab King Ruo dengan tenang. Tapi kakak, Ling tenanglah. Ada 2 sosok abadi yang melindungi tempat ini, ucapnya sambil merebahkan tubuh diri di atas tempat tidur membuat King Ling semakin khawatir. Tapi bagaimana kakak bisa begitu yakin pada mereka? Menatap King Ruo dengan serius. King Ruo dengan tenang lalu menunjukkan lencana giok hijau polos. Ini adalah lencana klan Shen Guoshi Seng Huo, dewa kuno yang menguasai Gunung Pingxie. Selain itu, aku adalah murid kedua sosok abadi itu, Guru Seng Huo Xuanjia dan Guru Seng Huo Chongming, ucapnya menjelaskan. Membuat King Ling begitu antusias. Lalu kakak, bagaimana dengan segel suci benua teratai biru? Dengan tenang, King Ruo lalu menunjukkan transformasi tombak emas teratai biru, dan menjelaskan dengan detail. Ling ternyata tombak emas teratai biru adalah perwujudan dari tombak cahaya. Sedangkan klan Shen Guoshi Seng Huo memiliki kitab suci segel Seng Huo yang merupakan perwujudan dari pedang cahaya. Benar-benar luar biasa. Lalu apa rencana kakak selanjutnya?
Melanjutkan perjalanan menuju klan Yin, jawab King Ruo sambil berbincang-bincang santai, hingga tertidur lelap. Menjelang pagi, King Ruo terbangun dari tidurnya, lalu menuju kawasan terlarang dunia jiwa. Sambil menunggu hari benar-benar terang, King Ruo meracik minuman arak rumput kristal dengan buah-buahan abadi. Tidak ada yang dapat aku berikan pada guru, semoga ini berkenan. Batinnya sambil terus bekerja. 2 jam kemudian, King Ruo keluar dari dalam dunia jiwa, lalu menuju taman belakang istana, dan berkultivasi di tempat itu dengan tenang. 3 jam kemudian, saat matahari benar-benar terang, King Ruo lalu menemui Seng Huo Xuanjia dan Seng Huo Chongming yang kebetulan ada di dalam istana. "Guru," ucap King Ruo dengan hormat. "Ruo duduklah," ucap Seng Huo Xuanjia dengan ramah. "Terima kasih guru." "Ruo apakah kamu akan segera pergi?" tanya Seng Huo Chongming. "Benar guru, namun sebelum itu, aku ingin menunjukkan sesuatu," ucap King Ruo sambil membuka gerbang dimensi dunia jiwa. Sus, sosok King Ling yang menggendong King Lianan dan King Yongjun muncul di dalam ruangan itu. "Guru," ucap King Ling dengan hormat. King Yongjun memberi hormat pada kakek guru, sambil bersujud di hadapan Seng Huo Xuanjia dan Seng Huo Chongming dengan hormat, membuat sosok paruh baya tersebut saling berpandangan. "Dunia jiwa," ucapnya bersamaan, lalu mengarahkan pandangannya pada King Ruo. King Ruo menganggukkan kepalanya. "Guru, ini istriku Duan Ling dan putra kedua kami, King Yongjun, lalu yang paling kecil putri kecil kami, King Lianan," ucap King Ruo menjelaskan dengan ramah. "Jun Ling bangunlah," ucap Seng Huo Xuanjia dengan hangat. "Terima kasih kakek guru," sambil menempati kursi yang tersedia dengan hormat. Sambutan ramah yang penuh kehangatan dari Seng Huo Xuanjia dan Seng Huo Chongming membuat King Ling dan King Yongjun merasa bahagia. Mereka yang sebelumnya ragu, kini merasa yakin bahwa kedua sosok muda dengan rambut yang telah memutih itu adalah sosok yang baik. "Ruo jika Jun adalah putra keduamu, lalu di mana putra pertamamu?" tanya Seng Huo Chongming dengan heran. "Guru, Zilong saat ini masih berada di benua teratai biru," jawab King Ruo. Seng Huo Chongming menganggukkan kepalanya, lalu menatap King Yongjun dengan serius. "Tubuh emas," ucapnya dengan penuh kebanggaan. "Ruo Ling putri kalian," ucap Seng Huo Xuanjia pelan, menatap King Lianan yang tertidur pulas dengan mengerutkan keningnya. "Guru, itulah yang ingin aku tanyakan," ucap King Ruo dengan hormat. "Ruo Ling hanya ada satu cara, yaitu membawanya ke bumi," ucap Seng Huo Xuanjia dengan serius. "Tapi itu adalah hal yang sulit," ucap Seng Huo Chongming menimpali. "Guru, mohon penjelasannya," ucap King Ling. "Ling untuk bisa memasuki bumi kalian harus menjadi abadi, karena selain tempat itu sangat jauh, kekuatan segel yang melindungi juga tidak mengizinkan sembarang kekuatan bisa memasukinya," jawab Seng Huo Xuanjia. "Kakek guru, mengapa bisa demikian?" tanya King Yongjun dengan serius. "Jun bumi adalah dunia tanpa kultivasi, yang sangat berbeda dengan dunia kecil terlarang seperti benua teratai biru, benua teratai hitam dan benua teratai merah. Dunia itu sangat lemah tetapi tempat yang menyenangkan. Awalnya bumi adalah tempat yang terbuka, dan dapat dimasuki oleh para dewa, namun perilaku buruk para dewa yang selalu membuat kekacauan, membuat kekuatan cahaya tiba-tiba menyegel tempat itu." Seng Huo Chongming menjelaskan. "Lalu mengapa harus membawa An ke dunia tanpa kultivasi itu?" "Jun kekuatan cahaya melarang para dewa memasuki dunia kecil itu karena sebuah alasan, namun kekuatan cahaya tidak melarang manusia itu memasuki daratan ilahi, dan Jun tahu sendiri, jika tanpa kekuatan lalu bagaimana bisa manusia fana itu memasuki daratan ilahi. Itu karena di bumi ada sebuah kekuatan khusus yang dapat membantu seseorang untuk menjadi lebih kuat." "Baik kakek guru," Jun mengerti. "Dibanding dengan ayah dan ibumu, yang memiliki potensi untuk menjadi abadi adalah dirimu, jadi berlatihlah dengan benar," ucap Seng Huo Xuanjia, sambil mengusap rambut King Yongjun dengan lembut. "Baik kakek guru,
lalu apa perbedaan semi-abadi dengan abadi? Bukankah kita sama-sama bisa hidup lebih lama? Tanya Kim Yong Jun dengan penasaran. Jun dari namanya saja sudah berbeda. Semi-abadi dapat hidup hingga jutaan tahun, namun tingkat abadi dapat hidup selamanya. Semi-abadi ditandai dengan lingkaran kekuatan yang dimulai saat menjadi kultivator tingkat dewa yang ditandai dengan satu lingkaran, dan seterusnya hingga semi-abadi tingkat 9 dengan jumlah 15 lingkaran kekuatan. Saat menjadi abadi, lingkaran kekuatan itu akan berubah menjadi cahaya, maka disebut dengan lingkaran cahaya, ucap Seng Huo Xuanjia menjelaskan, sambil menunjukkan dua lingkaran cahaya berwarna putih di belakang punggungnya, membuat Kim Yong Jun ternganga. Lalu bagaimana dengan kakek guru Chongming? Menatap sosok muda dengan rambut memutih itu dengan penasaran. Sus, dua lingkaran cahaya berwarna putih terang dengan motif bintang, muncul di belakang punggungnya, membuat Kim Yong Jun hampir menjatuhkan rahangnya. Jun setiap lingkaran cahaya akan memiliki warna dan bentuk yang berbeda. Dalam pertempuran, lingkaran cahaya ini akan muncul, dan akan menjadi daya tanpa batas untuk melepaskan serangan, ucap Seng Huo Chongming menjelaskan. Kakek guru, apakah yang abadi juga memiliki tingkatan? Sepertinya demikian, jawab Seng Huo Chongming, sambil menarik lingkaran cahaya dari tubuhnya. King Ruo dan King Ling hanya bisa terdiam, menyimak percakapan Kim Yong Jun dan kedua sosok itu dengan tenang. Sayangnya kami menemukan teknik menjadi abadi 500.000 tahun setelah Seng Huo Dugong menghancurkan tempat ini, ucap Seng Huo Xuanjia mendesah panjang. Teknik menjadi abadi? Tanya Kim Ruo dengan penasaran. Seng Huo Chongming dan Seng Huo Xuanjia menganggukkan kepalanya. Pedang cahaya, ucap Seng Huo Chongming. Ruo kamu telah mempelajari kitab segel Seng Huo, kami berdua mempelajari dasarnya dari kitab itu, ucap Seng Huo Xuanjia menjelaskan. Baik guru, ucap King Ruo dengan hormat. Sepanjang waktu mereka berbincang-bincang santai, hingga menjelang sore, King Ruo lalu mohon undur diri dari tempat itu. Guru, aku akan melanjutkan perjalanan. Jika aku ada waktu, aku akan mengunjungi guru, ucap King Ruo sambil bersujud di hadapan kedua sosok itu, diikuti King Ling dan King Yong Jun. Ruo bangunlah. Aku akan merindukan kalian. Jun sering-seringlah kemari, ucap Seng Huo Xuanjia sambil memberikan lencana giok hijau polos pada King Yong Jun. Kakek guru, ini, tanya King Yong Jun dengan heran. Ini adalah lencana klan Seng Huo milikku. Tanpa lencana ini kamu tidak akan bisa memasuki tempat ini, ucapnya menjelaskan. Terima kasih kakek guru, dengan hormat. Guru, ucap King Ruo dengan segan, sambil memberikan cincin penyimpanan pada kedua sosok itu. Ruo terima kasih, ucap Seng Huo Chongming dan Seng Huo Xuanjia bersamaan sambil menerima cincin penyimpanan itu dengan gembira. Ruo Jun jika kalian memerlukan bantuan, kalian dapat memanggil kami berdua dengan lencana giok tersebut, ucap Seng Huo Xuanjia dengan hangat. Baik guru, ucap King Ruo dengan hormat, lalu membuka gerbang dimensi dunia jiwa. Guru, kami pergi dulu, ucap King Ling dengan hormat. Kakek guru, aku pergi dulu, ucap King Yong Jun, lalu bersama King Ling yang membawa King Lian An memasuki dunia jiwa. Ruo tidak ada yang dapat kami berikan. Karena kami yakin kamu pasti sudah memiliki semua yang kamu butuhkan, ucap Seng Huo Chongming dengan hangat. Guru, dengan menjadi murid dan mempelajari kitab segel Seng Huo, itu adalah berkat langit yang tak terhingga dalam hidupku, sambil berlutut dengan hormat. Bangunlah, lanjutkan perjalananmu, ucap Seng Huo Xuanjia dengan perasaan haru. Baik guru, sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu meninggalkan ruangan itu. Setelah Luo Feng, sosok Seng Huo Chongming dan Seng Huo Xuanjia adalah guru resminya, yang statusnya tidak sama seperti sosok Zheng Li yang merupakan guru sekte. Guru Xuanjia, Guru Chongming, terima kasih, ucap King Ruo membatin pelan sambil melangkahkan kakinya dengan pelan. Di dalam aula istana, Seng Huo Xuanjia dan Seng Huo Chongming menatap kepergian King Ruo dengan perasaan haru. Saudara,
Perasaan ini seperti saat kita kehilangan anggota klan, ucap Seng Huo Xuanjia dengan wajah murung. Aku juga merasa demikian. Ketulusan dan kemurnian hatinya meninggalkan kesan yang begitu dalam, ucap Seng Huo Chongming sambil menerawang langit-langit istana. Saudara, aku harap murid kita itu juga bisa mengikuti jejak kita, ucap Seng Huo Chongming dengan serius. Aku juga berharap demikian, ucap Seng Huo Xuanjia dengan tenang, sambil menatap King Ruo yang terus melangkahkan kakinya dengan gontai. Saudara, aku begitu penasaran dengan pemberian Ruo ucap Seng Huo Chongming sambil memeriksa cincin penyimpanan yang King Ruo berikan sebelumnya. Saudara, ternyata dia benar-benar kaya. Menatap ribuan buah-buahan abadi yang ada di dalam cincin penyimpanannya, lalu mengeluarkan beberapa botol kecil dari dalam cincin penyimpanan tersebut. Saudara, arak ini, ucap Seng Huo Xuanjia, sambil menghirup aroma arak yang seketika memenuhi ruangan saat tutup botol itu terbuka. Dengan tidak sabar, Seng Huo Xuanjia lalu menyesap minuman itu yang langsung membuatnya kegirangan. Ruo terima kasih, lalu menikmati minumannya dengan tenang. Di sisinya, Seng Huo Chongming yang sebelumnya sedang sibuk memeriksa isi cincin penyimpanan, lalu mencoba minuman tersebut. Saudara, ini benar-benar nikmat. Ruo terima kasih, ucapnya memuji dengan tulus. Di luar istana, King Ruo terus melangkahkan kakinya meninggalkan tempat itu hingga tiba di tangga istana. Tiba-tiba matanya yang tajam melihat 7 pemuda sedang mempelajari sajak kuno yang muncul dari dalam cahaya. Ternyata mereka berhasil melewati rintangan, namun sayangnya tidak memiliki lencana giok klan Seng Huo. King Ruo membatin, sambil berdiri di balik perisai cahaya yang membatasi pandangan mereka. King Ruo terdiam sejenak, mencari cara untuk membantu, lalu berbicara pada para pemuda tersebut. Tanda suci adalah perwujudan dari kekuatan cahaya. Cahaya memiliki kekuatan untuk menghidupkan dan mematikan. Selain itu, kalian dapat mempelajari kekuatan cahaya di mana muncul segel yang diciptakan, ucap King Ruo mengejutkan para pemuda tersebut. Apakah saudara mendengar suara itu? Saling berpandangan. Benar. Aku mendengar suara itu. Saling berpandangan satu sama lain dengan wajah serius. Tidak lama kemudian, mereka mendengar suara King Ruo kembali. Pergilah, Gunung Pingxie bukanlah tempat terbuka. Tidak bisa melewati cahaya tangga, itu berarti kalian tidak diterima. Ucap King Ruo berbicara pada pikiran mereka sekali lagi, membuat para pemuda itu terbangun dari tempat duduknya. Saudara, penguasa Gunung Pingxie sudah berbicara, sebaiknya kita segera pergi. Baik, ucap mereka bersamaan. Tetua, terima kasih, ucap para pemuda tersebut dengan hormat, lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.